Bocoran gila. Verdonk sebut timnas Indonesia bakal uji coba lawan Portugal. Erick Thohir siapkan lobi gede. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang dikenal punya kemampuan negosiasi luar biasa, lagi-lagi menunjukkan keahliannya dalam merancang langkah besar untuk timnas Indonesia. Kali ini, kabar yang beredar bikin para penggemar sepak bola tanah air terkejut. Ya, Erick Thohir sedang merencanakan laga uji coba antara timnas Indonesia melawan timnas Portugal. Sebuah langkah ambisius yang diharapkan bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di pentas internasional. PSSI sudah mulai membuka pembicaraan dengan beberapa federasi sepak bola top Eropa, termasuk Portugal, Jerman, dan Belanda untuk menjadwalkan pertandingan persahabatan. Rencana ini disambut baik oleh ketiga federasi tersebut. Ini bukan pertama kalinya Erick Thohir bernegosiasi untuk menghadirkan lawan-lawan berat bagi timnas Indonesia. Sebelumnya dia juga berhasil melakukan pembicaraan dengan Federasi Brasil, Maroko, dan Rusia untuk pertandingan yang serupa. Meskipun begitu, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai jadwal pertandingan tersebut. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali juga menegaskan bahwa PSSI terus berusaha untuk membawa timnas Indonesia melawan negara-negara dengan peringkat yang lebih tinggi. Namun, dia mengingatkan bahwa belum ada kepastian mengenai siapa lawan yang akan dihadapi, termasuk Portugal. Meski begitu, upaya PSSI ini patut diacungi jempol karena ingin memberikan pengalaman internasional yang berharga bagi skuad Garuda. Keahlian negosiasi Erick Thohir memang tak bisa diragukan lagi. Salah satu pencapaian besarnya adalah ketika dia berhasil menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA yang sempat mengancam setelah pembatalan Piala Dunia U-Strip 20 yang seharusnya digelar di Indonesia. Melalui lobi intens dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, Indonesia berhasil terbebas dari sanksi berat. Ini menunjukkan betapa kuatnya posisi Erick Thohir dalam dunia sepak bola internasional. Nah, kabar mengenai laga uji coba melawan Portugal langsung mendapat perhatian besar setelah Calvin Verdonk, bek naturalisasi timnas Indonesia, secara tak sengaja membocorkan informasi mengenai hal ini. Dalam sebuah wawancara, Verdonk mengungkapkan, "Saya tidak tahu apakah saya mendapatkan izin untuk mengatakannya atau tidak, tapi saya dengar PSSI sedang berusaha mengatur pertandingan melawan Portugal." Bocoran ini tentu mengejutkan banyak pihak karena Portugal adalah salah satu tim besar dunia yang memiliki pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar. Timnas Indonesia berpeluang untuk menguji kekuatan mereka melawan tim top Eropa seperti Portugal. Jika laga ini terwujud, ini bakal jadi pengalaman yang luar biasa bagi skuad Garuda untuk mengasah kemampuan mereka dalam menghadapi tim papan atas dunia. Ini juga bisa menjadi ujian yang sangat berharga dalam persiapan menuju kompetisi internasional yang lebih besar di masa depan. Namun, meski banyak yang antusias, ada juga beberapa suara yang mengingatkan Verdonk agar lebih hati-hati dalam memberikan informasi semacam ini. Karena seperti yang kita tahu, rencana pertandingan ini belum diumumkan secara resmi oleh PSSI. Bocoran seperti ini bisa dianggap prematur jika belum ada pengumuman resmi dari pihak federasi. Tapi apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Verdonk tetap punya komitmen penuh untuk timnas Indonesia, apalagi setelah proses naturalisasinya rampung pada Juni 2024. Dia sudah tampil solid dalam beberapa pertandingan dan menjadi salah satu kekuatan penting di lini pertahanan Garuda. Bagi penggemar sepak bola tanah air, kabar tentang laga uji coba melawan Portugal adalah hal yang sangat dinanti-nanti. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, kita tetap berharap agar pertandingan ini bisa terwujud. Setidaknya, ini akan menjadi langkah besar untuk timnas Indonesia dalam mengasah kemampuan dan meningkatkan level permainan mereka di panggung internasional. Jadi, mari kita nantikan bersama. Semoga PSSI dan Erick Thohir bisa mewujudkan laga uji coba ini dan timnas Indonesia bisa semakin bersaing di level yang lebih tinggi. Wasit Bahrain Ahmed Al-Kaf bikin ulah lagi. Keputusan kontroversialnya bikin Ronaldo meledak. Ada apa? Kemenangan 4-0 yang diraih Al-Nassr atas Al-Wasl dalam laga Liga Champions Asia pada Selasa 4-2 dini hari tak cuma disorot karena penampilan luar biasa Cristiano Ronaldo yang berhasil mencetak 2 gol. Namun yang lebih heboh adalah insiden panas yang melibatkan sang mega bintang dan wasit kontroversial Ahmed Al-Kaf yang membuat Ronaldo meledak di lapangan. Cerita dimulai saat pertandingan memasuki menit ke-40.
Al Nassr sedang asyik membangun serangan, tapi tiba-tiba wasit asal Bahrain, Ahmed Al-Kaf, menghentikan permainan. Keputusan itu terjadi setelah Nicolas Gimenez, pemain Al-Wasl, melakukan pelanggaran terhadap Sultan Al-Ghanam bek Al Nassr. Dalam situasi itu, meski Al-Ghanam terjatuh, bola masih bergulir dan permainan bisa terus dilanjutkan. Tapi entah kenapa Al-Kaf malah meniup peluit dan menghentikan serangan Al Nassr yang sedang berbahaya. Kemarahan Ronaldo pun tak terbendung. Saat itu Al Nassr sedang melancarkan serangan balik cepat yang berpotensi menciptakan gol, namun wasit justru menghentikan momentum tim. Ronaldo yang jelas-jelas gak terima langsung berlari mendekat dan menghadap Al-Kaf. Terjadilah adu mulut antara keduanya. Semua orang bisa merasakan betapa Ronaldo begitu frustrasi karena keputusan itu dirasa sangat merugikan timnya yang sedang on fire. Tidak hanya CR7, pemain Al Nassr lainnya seperti Marcelo Brozovic juga ikut turun tangan memprotes keputusan kontroversial wasit. Namun, itu baru permulaan dari drama yang terjadi di pertandingan ini. Keputusan wasit Al-Kaf semakin menjadi sorotan saat pada menit ke-44 dia memberikan hadiah penalti untuk Al Nassr setelah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Al-Wasl. Bukan cuma itu, menjelang akhir babak pertama, Al-Kaf juga menganulir gol yang dicetak oleh Nicolas Gimenez dari Al-Wasl yang tentunya menambah ketegangan di lapangan. Tapi yang paling menarik perhatian adalah latar belakang Ahmed Al-Kaf yang gak asing di kalangan para penggemar bola Indonesia. Wasit asal Bahrain ini menjadi sorotan besar setelah insiden di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober lalu yang melibatkan timnas Indonesia dan Bahrain. Dalam pertandingan tersebut, Al-Kaf dianggap telah merampok kemenangan Indonesia karena tak kunjung meniup peluit meski waktu tambahan sudah habis. Akibatnya di menit ke-9, Bahrain bisa mencetak gol penyama kedudukan yang mengubah skor menjadi 2-2. Keputusan ini membuat netizen Indonesia marah besar dan ramai-ramai menyerang Al-Kaf di media sosial. Bagi banyak orang, kehadiran wasit ini di Liga Champions Asia semakin menguatkan kesan bahwa dia memang sering bikin kontroversi. Kali ini, tidak hanya Ronaldo yang meluapkan emosinya, tetapi pemain-pemain lainnya juga ikut mempertanyakan keputusannya yang dirasa sangat merugikan Al Nassr. Kembali ke pertandingan, meski ada drama yang melibatkan wasit, Al Nassr tetap menunjukkan dominasi mereka di atas lapangan. Mereka tampil agresif dan berhasil mencetak 4 gol ke gawang Al-Wasl dengan 2 gol dari Ronaldo yang seolah menjadi penutup dari segala kontroversi itu. Namun di balik kemenangan besar itu, kejadian dengan wasit Al-Kaf tetap menjadi topik hangat yang bikin netizen ramai memperbincangkannya apalagi mengingat sejarah buruknya dengan Indonesia. Al-Kaf memang sudah cukup lama dikenal karena seringkali jadi pusat perhatian di pertandingan internasional dan insiden-insiden seperti ini makin menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkannya. Walaupun dia punya pengaruh besar di dunia wasit internasional, keputusan-keputusan kontroversial seperti yang terjadi dalam laga Al Nassr melawan Al-Wasl membuat dia sering jadi bahan perdebatan. Buat kamu para pecinta bola, terutama yang mengikuti Liga Champions Asia, pastinya kejadian seperti ini jadi pembicaraan hangat kan? Tidak hanya karena performa hebat dari pemain seperti Ronaldo, tetapi juga karena wasit yang bisa menentukan jalannya pertandingan seringkali jadi sorotan. Semoga aja di pertandingan-pertandingan selanjutnya kita nggak lagi disuguhi drama wasit yang bikin emosi seperti ini. Apapun yang terjadi, Ronaldo dan Al Nassr tetap menunjukkan kualitas mereka sebagai tim besar. Mereka bisa meraih kemenangan meskipun ada banyak gangguan dari keputusan wasit yang bikin gemas. Tapi satu hal yang pasti, drama seperti ini semakin menambah bumbu panas dalam dunia sepak bola yang selalu penuh kejutan. Kurniawan ditemui Kluivert demi timnas rela tinggalkan Como siap bantu bangkitkan sepak bola Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto akhirnya memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai asisten pelatih di Como 1907 demi kesempatan mengabdi untuk timnas Indonesia U-20. Keputusan ini nggak mudah buat Kurniawan, apalagi setelah 3 tahun berkarier di Liga Italia bersama Como. Tentu aja, hal ini jadi salah satu momen penting dalam perjalanan kariernya. Dalam konferensi pers di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 5 Februari, Kurniawan menceritakan proses keputusan sulit ini. Memang pilihan yang sulit, tapi saya sudah laporkan ke Presiden Como dan ini adalah ketiga kalinya saya ditawarin untuk gabung ke tim ini, ucap Kurniawan. Meskipun berat, Kurniawan merasa ini adalah saat yang tepat untuk kembali berbakti ke timnas Indonesia U20. Satu hal yang bikin Kurniawan merasa lebih tenang adalah dukungan penuh dari Presiden Como.
Saya katakan mungkin ini saatnya saya mengabdi kembali ke timnas dan alhamdulillah Presiden Como juga mendukung sepenuhnya tambahnya. Keputusan Kurniawan ini pun mendapat respon positif, apalagi ia sudah resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas U-Strip 20 yang akan dipimpin oleh Indra Syafri. Kini Garuda Nusantara sedang mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia U-Strip 20 2025. Tapi nggak cuma di timnas U-Strip 20, Kurniawan juga berpeluang jadi asisten pelatih Patrick Kluivert di tim senior Indonesia. Kurniawan mengaku sudah sempat bertemu dengan Kluivert dan menjalani wawancara untuk posisi tersebut. Kemarin sudah interview ya. Ada beberapa kandidat juga dan siapapun yang terpilih kita akan mendukung karena untuk kebangkitan timnas Indonesia, ujar Kurniawan menekankan pentingnya mendukung siapapun yang terpilih untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Kurniawan menambahkan bahwa proses wawancara dengan Kluivert berjalan santai meskipun banyak pertanyaan yang dilontarkan. Interview berlangsung lebih santai. Terus banyak hal yang ditanyakan juga nggak hanya ke saya, tapi ke kandidat lain juga, kata Kurniawan. Proses seleksi ini memang dilakukan oleh Kluivert bersama tim asisten pelatihnya seperti Alex Pastoor, Denny Lanza, dan Gerald Vandenburg pada 3 hingga 4 Februari. Kurniawan, Zulkifli Syukur, Bima Sakti, dan Eko Pujianto adalah beberapa kandidat yang dipanggil untuk wawancara. Kurniawan yang dulu dikenal sebagai striker legendaris Indonesia memang sosok yang tepat untuk membantu memperkuat lini serang timnas U-Strip 20. Mantan pemain PSM Makassar ini nggak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk mengembangkan potensi para pemain muda Indonesia. Tapi intinya ginilah, apapun untuk timnas, saya siap saja dimanapun saya ditempatkan. Karena saya merasa apa yang saya punya mungkin bermanfaat untuk sepak bola Indonesia, ungkap Kurniawan dengan penuh semangat. Selain Kurniawan, ada beberapa kandidat lain yang juga dipanggil untuk wawancara seperti Zulkifli Syukur, Bima Sakti, dan Eko Pujianto. Rencananya, Kluivert akan memilih 2 pelatih terbaik untuk membantu membangun timnas Indonesia di masa depan. Meski Kurniawan gak terlalu memikirkan hasil interview dengan Kluivert, dia tetap berkomitmen untuk mendukung siapapun yang terpilih, karena semuanya demi kebangkitan dan kemajuan tim nasional Indonesia. Ini jadi cerita menarik, karena Kurniawan bukan cuma berusaha membawa timnas U20 ke level lebih tinggi, tapi juga berpeluang jadi bagian dari proyek besar bersama Patrick Kluivert di tim senior. Gak heran kalau para penggemar sepak bola Indonesia sekarang makin penasaran siapa sih yang bakal terpilih jadi asisten pelatih senior. Semoga langkah besar Kurniawan ini bisa jadi inspirasi bagi generasi pelatih berikutnya dan tentunya membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Nantikan aja ya.